Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i azwajihi wa dzurriyyatihi wa baiti wa lihadrati musannif hadal kitab Syekh Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fil Makkiyah wa ayatuha khamsatu ayat nazalat ba'dal kafirun. Surat Al-Fil ini ada 5 ayat, turunnya setelah surat Al-Kafirun. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsal 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fil ini mengingatkan lagi nikmat yang besar bagi suku Quraisy khususnya, ya umumnya bagi kita umat Islam, tapi terutama waktu itu ditujukan untuk suku Quraisy. Nikmat yang terbesar apa? Yaitu keselamatan mereka dari amukan tentara Abroha. Alam taro ay alam tasma. Jadi karena enggak melihat peristiwanya, taro dalam arti mendengar. Kalau sekarang bisa melihat di YouTube, paling ya filmnya, tapi kalau dulu kan enggak ada. Nah, diceritakan ini asbabul nuzulnya, kaitannya dengan peristiwa penyerbuan pasukan gajah. Wadzalika anna Abrohata bana al-Qulaisa bison aa. Abrohah ini nama gubernur kalau sekarang, istilahnya gubernur, penguasa bagian, wilayah bagian. Jadi waktu itu Yaman itu wilayah kekaisaran Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia. Kulon jenengan itu mungkin rada geli nak lho. Wong Ethiopia kok kekaisaran, dulu itu kekaisaran. Pusatnya di Ethiopia itu Afrika. Yaman itu termasuk salah satu bagian koloninya kalau bahasa sekarang, itu bagian koloninya. Nah, itu. Ya hal lumrah toh, Pak. Nah, dulu itu Kedu kan karosidenan ya, Pak. Sekarang cuma jadi kecamatan. Nah, itu kecamatan. Trawulan di Surabaya itu dulu pusat Majapahit, sekarang cuma kecamatan. Nah itu sama. Habasyah Ethiopia dulu itu pusat kekaisaran, wilayahnya sampai ke Yaman. Nah Yaman itu ada pemimpin raja kecil atau bahasa sekarangnya semacam gubernurnya lah itu. Itu membangun Al-Qulaisa Bison'a. Kulais itu kalau bahasa sekarang gereja katedral. Gereja katedralnya, gereja yang cukup besar. Wahya kanisatun lam yura mithluha fi zamaniha bisain minal ardi wa kana nasronian. Jadi dibangun gereja yang cukup besar kalau sekarang semacam kayak gereja katedralnya untuk wilayah Arab dan sekitarnya waktu itu terbesar, enggak ada saingannya. Tsumma kataba ilan najasi inni qad banaitu laka ayyuhal maliku kanisatan lam yubna mithluha limalikin kana qoblaka. Setelah gerejanya yang cukup besar itu jadi, kemudian Abrohah pemimpin Yaman itu nyurati pemimpin pusat. Pemimpin pusatnya berarti di Habasyah, memberitahukan bahwa Tuan di wilayah ini sudah kita bangunkan gereja yang cukup besar. Yang ini tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Ya biasa atau bawahan bangun apik terus ngundang atasan kon ngresmeke dan ngoten niku to. Kene tekan saiki jek ngoten to, Pak. Ya iya, masjid yang bangun-bangun dhewe ora dibantu pemerintah. Ngono peresmian ya Pak Wali. Peresmian gubernur ya kan kadang memang kita budaya seperti itu sudah dari dulu, Pak, dari dulu. Nah itu.
Ya, sehingga akhirnya raja di Habasah atau di Ethiopia sana dipanggil untuk datang ke Yaman. Nah, setelah sampai di sana walaisat bi matnihi hatta usrifa ilaiha hajjal arabi. Nah, ini yang bikin jadi permasalahan pertama ini. Ternyata membangun gereja sebesar itu ada misi. Jadi saya tidak membangun gereja sebesar ini kecuali misi saya agar para peziarah ke Baitul Haram pindah ke Kanisah Son'a. Jadi kalau bahasa sekarang rebutan turis. Jadi zaman dulu, dari dulu sampai sekarang sama, Pak. Jadi kedatangan banyak turis apalagi turis mancanegara, ya uang turis dalam negeri saja itu sudah penghasilan besar. Maka nggak salah ketika kemudian kota lama yang selama ini terbengkalai dibangun sebagai tempat wisata. Dan ternyata setiap malam yuk kuwabae ngluwi pengajian umum, Bapak. Ngluwi pengajian umum. Saben bengi kuwabak full untuk parkir. Ya sekarang apalagi sekarang itu kebutuhan untuk selfie kan sangat tinggi. Nah, itu arah selfie di pojokan mana turah-turah. Nah, gitu. Itu cukup besar. Nah, dulu itu ada rebutan wisata sekarang istilahnya apa? Wisata religi ya. Jadi sudah dibuat rebutan. Kenapa? Gara-gara di Makkah di Masjidil Haram itu ada Ka'bah Baitullah. Itu membuat para peziarah atau wisata religi itu yang hadir ke sana cukup banyak. Maka Abrahah punya ambisi, saya pengen agar orang nanti pindah untuk ke sini. Dan sekarang memang udah menggejala, Pak, Jadi tempat-tempat peribadatan itu menjadi multifungsi. Ya, tempat ibadah sekaligus tempat rekreasi. Taruhlah yang terdekat dengan kita, MAJT. Masjid Agung Jawa Tengah kan memang didesain untuk sekaligus tempat tujuan wisata. Masjid Agung Demak pun enggak semata hanya untuk sholat kan, itu juga sebagai tempat wisata. Atau miliknya agama tetangga kita itu di atas sana dekatnya Ungaran apa? Ada pagoda. Itu juga jadi tempat wisata. Atau yang terdekat dengan kita lagi apa itu? Dong Batu. Itu juga tempat. Yang ke sana enggak hanya orang yang beragama tersebut kan. Kita yang Muslim juga ikut ke sana kan. Dan jangan lupa yang datang ke Masjid Agung Jawa Tengah pun tidak hanya orang Islam, orang umum pun biasa. Nah, itu memang dari dulu, Pak, itu sudah sejarah kuno. Rebutan wisatawan itu hasilnya luar biasa. Sehingga akhirnya itu memotivasi Abrahah untuk membuat gereja atau kanisah yang megah dengan tujuan utamanya adalah mengalihkan wisata religi dari Baitullah, Ka'bah Baitullah ke Son'a. Misinya seperti itu. Meskipun zaman itu belum musim digital ya, belum ada berita di WA, belum ada berita di FB, tapi berita itu tetap menyebar ternyata bahwa tujuan dibangunnya gereja katedral di Son'a itu tujuannya untuk mengalihkan wisata religi Ka'bah pindah ke sana. Itu ternyata memancing orang Makkah untuk ganggu, Pak. Jadi ini saya sampaikan sejarahnya ben kula jenengan yo ndeloke penyerbuan itu enggak hanya semata dari kepentingan kita atau cara pandang kita. Ini mufasirnya cukup bagus, Pak. Jadi Syekh Al-Qutubi itu menceritakan apa alasannya Abrahah menyerbu Ka'bah. Kalau kita tahunya kan Abrahah meh ngebruke Ka'bah. Kita kan enggak pernah tahu apa sebabnya kok pengen merobohkan Ka'bah. Ini kita pelajari di tafsirnya, ada penjelasannya cukup unik dan mangkel ke hati, Pak. Iya, cukup unik dan mangkel ke hati. Saya juga baca di tafsir ini rada kaget, Pak, ternyata. Oh, masalahnya sebenarnya sepele. Masalahnya tadinya sepele. Kenapa? Fatahadasal Arabu bi kitabati Abrahah dzalika ila Najasyi. Suratnya Abrahah terhadap Najasyi yang punya misi untuk memindahkan wisatawan religi dari Makkah ke Son'a ini, ternyata beritanya sudah menyebar. Orang Arab sudah ikut mendengar, ada yang emosi, kemudian dia itu ghadiba rajulun minan Nus'ah. Ini dari suku Nus'ah, fa kharaja hatta atal kanisah. Wong Arab iki maring Yaman ning gone gereja kuwi.
hanya untuk masuk fako ada fiha ahdasa. Mlebu ning gereja kono kuwi marang ngising ya jadi. Jadi gerejane sing dibangun gede kuwi disingi, Pak. Kelakuan. Masalah kan itu masa sepele to. Disingi, Pak. Terus kemudian apa? Tsumaharaja falahika birosi bi ardhihi. Dia kesana cuma main ngising tok, terus mulih wis ngono tok. Hanya untuk menghina bahwa koyok ngene kok arep gawe tandingane Ka'bah. Hanya masalah gitu. Kalau kita berpikir tidak emosional tapi rasional, kan ya santai ya Pak ya. Tahi lek dikeruk ayo bar wis selesai. Tapi enggak Pak, ini jadi masalah gede. Ini penghinaan, ini tantangan dan sebagainya lah biasa lah terus digede-gede lah. Kadang kan masalah sak uprik senane do digede-gede. Pancen done ku kok bathuke isine kompor Pak. Dadi do mumburup gampang burup ngoten niku. Akhirnya apa? Raja Najasyi, raja pusatnya marah Pak. Sampai tanya, siapa ini yang melakukan ini? Fa'ubiro bidzalika Abrohah diberitahu bahwa gerejanya diisingi oleh seseorang. Maka dia marah dan nanya, "Maaf man sona'a hadzal?" Iki kelakuane sapa iki? Qala sona'ahu rajulun min ahli hadzal bait. Lah iki sing repot paling ini iki, Pak. Sering sing ora hubungane dihubung-hubungke. Jadi sing ngisingi gereja di Son'ah itu adalah dari Bani Nusa'ah. Sementara pengelola Ka'bah itu adalah Bani Hasyim. Kan beda ya urusannya. Tapi masalahnya dia itu orang Arab, akhirnya dikaitke bahwa yang berak di gereja ini adalah orang Arab. Orang yang pada beribadah di Ka'bah Baitullah. Wah, akhirnya kejadiannya Ka'bah kan ora ono saleh apa-apa kuwi. Enggak ada salahnya apa-apa. Tapi akhirnya Abrohah marah, emosi, kemudian menyiapkan pasukan untuk merobohkan Ka'bah. Namun gara-gara soal ngising, soal ngising Pak Mas Ari. Lah kayak kita kan kadang juga seperti gayanya Abrohah gitu ya. Masalahnya namung pitik nemblek niku lho, iki pitike sapa ngono iki. Urusane pitik nemblek meleh sing diak tukaran sing duwe pitik. Wah, jadi geger. Ngoten niku kasusnya seperti itu. Karena itu akhirnya Abrohah menyiapkan pasukan wata jahazat sumasaro wa kharaja ma'hu bil fili. Akhirnya menyiapkan pasukan yang mayoritas menaiki gajah. Wa sumiyat bidzalikal arabu. Akhirnya dikasih nama suratnya atau peristiwanya dengan fil karena pasukannya rata-rata naik gajah. Bahkan kalender jahiliyah itu namanya kalender fil. Jadi kalender fil itu kalender asli orang Arab. 0 tahunnya dihitung sejak penyerbuan pasukan gajah. Karena itu Nabi Muhammad dinyatakan lahirnya 12 Rabiul Awal tahun fil, tahun gajah. Dan nek cara kiye Jawa ya ora muni tahun fil nggih, tahun gajah. Kula nggih kelingan cileke kula ya diwarai ngono. Gusti Kanjeng Nabi lahire ana ing Mekah dinane Isnen 12 Maulud tahun gajah. Tahun gajah itu maksudnya tahun fil, kalender tahun yang pertama. Kalender tahun yang pertama. Sebenarnya, tapi antaranya peristiwa fil dengan lahirnya Nabi itu selisihnya kurang lebih sekitar 4 bulan ya. Jadi Nabi itu lahirnya 4 bulan setelah peristiwa fil, bukan pas Nabi lahir pas terjadi peristiwa fil, bukan. Kemudian ada yang cukup unik. Jadi ketika Abrohah ini dengan pasukannya, Tsumma Abrohah bil mihmasi falamma nazala Abrohatu bil mihmasi ba'asa rajulan minal habasati yuqalu lahul Aswad ibnil Mas'ud ala khailin lahu hatan taha ila Makkah fasaqo ilaihi amwala ahli tuhamata min Quraisyin wa ghairihim. Yang pertama kali dilakukan oleh Abrohah dan pasukannya adalah menyita seluruh harta orang suku Quraisy. Jadi dirampasi kabeh, Pak, dirampasi kabeh. Termasuk yang dirampas adalah hartanya Abdul Muthalib, mbahnya Nabi Muhammad. Itu yang disita enggak sedikit Pak, 200 ekor unta.
Cuma kula sing tertarik niku ketika Abdul Muthalib dipanggil untuk menghadap Abrohah. Kenapa? Seluruh orang Makkah bahasa kita sekarang apa? Mengkeret orang sing wani nemoni. Kenapa? Dari segi pasukan jelas enggak banding. Nglawano ya percuma. Akhirnya ibaratnya ya wis menyerah wae. Dirampas ya diam aja, mereka enggak berani melawan. Melawan juga percuma. Waktu itu dipanggil, silakan panggil siapa orang yang paling kamu hormati di daerah sini. Karena itu wa asoba fiha mi'atai ba'irin li Abdul Muthalib ibni Hasim. Untanya ibni Hasim, Muthalib bin Hasim ini dirampas ada sekitar 200. Wa huwa yamna idzin kabiru Quraisyin wa sayyiduha. Waktu itu orang yang paling disegani dan dihormati ya Abdul Muthalib karena dia penguasa Ka'bah. Maka dialah yang dipanggil untuk menghadap Abrohah. Yang lucu seperti ini. Innal malika yaqulu inni lam a'ti li harbikum. Bahasa kita, sampaikan kepada kamu, aku teko rene ora arep merangi kowe. Percuma, ora lawani, ora tandingi. Nah itu. Wa malana bidzalika minhu tokoh. Ya, enggak ada guna Abdul Muthalib pun juga bilang, saya juga percuma, saya enggak akan berani melawan kamu. Memang bukan bandingannya. Jitu lihat mi hadzal baiti. Abrohah bilangnya gitu, saya datang untuk menghancurkan Ka'bah ini. Yaitu tadi karena dendam karena gerejanya yang di Son'ah diisingi wong Arab itu. Fa illam tu'ridhu li biharbin falahajata li bidimaikum. Kalau kalian tidak ada yang melawan, kami enggak butuh darah kalian. Jadi kami datang jauh-jauh dari Son'ah hanya untuk merobohkan Ka'bah. Kurang ajar wong sing do nyembah Ka'bah kok ngisingi gereja kuwi arep tak bruke. Iki arep tak bruke ta itu. Kemudian faqala lahu Abdul Muthalib jawab niku sing lucu ngeten iki. Wa wahi manuridu harbahu wa malana bidzalika minhu tokoh. Kami pun sebenarnya enggak rela dan enggak ingin itu dirobohkan. Tapi kalau memang mau kamu robohkan, kami juga enggak akan bisa mampu menghalangi. Wa yahillu hadza baitullah al-haram wa baitu khalilihi Ibrahim. Ini adalah Ka'bah Baitullah dan ini adalah Ka'bah miliknya kekasihnya Allah Nabi Ibrahim. Au kama qala fa yamna'uhu fihi fa huwa haramuhu wa baituhu wa iyahilla bainahu wa bainahu wallahu ma indana dafu anhu. Bahasa sekarang pasrah. Wong kuwi Gusti Allah ya ben terserah Gusti Allah. Nak tok broke iso berarti Gusti Allah ngijini, nak tok broke reso kuwi ben urusane Gusti Allah. Nah, luar biasa jawabannya kan gitu. Itu tuh jawabannya Abdul Muthalib. Karena itu Ibrohah ya gumun, karena waktu itu kan Abrohah enggak bisa bahasa enggak bisa bahasa Arab. Sehingga qala Abrohah litarjumanihi, ngomong. Karena Abrohah ini adalah aslinya juga orang Habasyah tapi dijadikan gubernur di wilayah Yaman. Ya kayak dulu Belanda itulah punya gubernur kan ya bukan orang Indonesia atau ya tetap orang Belanda tapi dijadikan gubernur di Indonesia. Apa? Nicholas atau siapa itu ya itu gitu. Yang terkenal sekali apa? Raffles ya karena bangun jalan raya itu. Nah, itu. Nah dulu Abrohah itu ngomong kullahu lakot kunta ajab tani hina ra'aituka. Kandakno ambek Abdul Muthalib. Aku gumun ambek wong iki. Gumune napa? Lah dia itu pemimpin kok enggak menggerakkan warganya untuk melindungi Ka'bahnya. Kok aneh. Sumakot yahatu fika hina kalam tani. Aku gumun aku nyawang kowe kok. Kenapa? Atu kalimani fi mi'atai ba'irin asabtu halaka. Mosok kowe pemimpin teko rene kok arep njaluk untamu. Jadi untanya Abdul Muthalib itu 200 mau diminta. Wis aku unta kuwe gorene. Kae Ka'bah narep tok bruke brukno. Wong kuwi weke Gusti Allah. Nak dene kowe iso ngebrukke ya berarti entuk izine Gusti Allah. Nak ora ya engko ben diurusi karo Gusti Allah. Lah ya lucu to jawabannya. Jawabannya apa? Jawabannya kok aneh kayak gitu. Jawabannya Abdul Muthalib, ini ana Rabbul Ibil. Raja, aku iki.
Saya ini pemilik unta. Lah karena aku pemilik unta ya sing tak urusi untaku. Wa inna lil baiti robban sayamnauhu. Ka'bah iki ana sing duwe, ya ben diurusi sing duwe. Ngono to. Bahasane kan nanti kok. Aku sing duwe unta, mulane untaku tak urusi. Ka'bah iki ya ana sing duwe, ben diurusi karo sing duwe. Bahasane ketok ya halus tapi kan ngancam to kuwi. Ngancam. Kuwi padha karo sopir nggawa mobile pejabat dicegat ning dalan. Ya teko guyu tok. Weh simi kula beto tak mlaku. Lah napa iki ana sing duwe kok pejabat. Mun arep urusan ya urusan karo sing duwe. Aslinya ngincim niki. Abdul Muthalib juga lucu. Ini ana robul ibil. Wong aku ki sing duwe unta ya untaku tak urusi. Wa inalil baiti robban sayamnauhu. Ka'bah iki ana sing duwe ya wis ben diurusi karo sing duwe. Wah nek sakniki po iso Pak ngono Pak. Sakniki kula njenengan mboten saged. Wong kita itu seakan merasa sebagai pemilik dan pengatur kan. Wah kita itu dikit-dikit membela agama, dikit-dikit membela agama. Urusan masjid dikit-dikit bela agama, urusan pribadi pun kadang dikaitkan, dikit-dikit bela agama. Memang gitu Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang buruk itu ketika dikudung dengan atas nama agama itu jadi terkesan baik. Jadi selubung yang paling berbahaya itu sebenarnya. Ya karena itu Abdul Muthalib gak mau seperti itu. Saya terkesan juga dengan ini dawuhnya Mbah Abdul Muthalib. Ini ana robul ibil wa inna lil baiti robban sayamnauhu. Aku kuwi duwe unta ya tak urusi untaku. Ka'bah iku ana sing duwe ya ben diurusi sing duwe. Makana liyamna amini. Liyam tadi amini. Wong aku ya ora dikongkon kon nglindungi Ka'bah. Aku namung kon kurmati ora kon nglindungi. Nah ini luar biasa nih Mbah Abdul Muthalib. Tapi apa kemudian yang terjadi Bapak Ibu? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah Allah sudah menjadikan rekodoyoni para ashabul fil fi tadlilin dalam keadaan rugi aili annahum aradu ayukidu quraisan bil qatli wasabyi wal beta bitahribi wal hadmi. Jadi sebenarnya Abraha dan pasukannya tujuannya adalah untuk menawan orang-orang suku Quraisy untuk dijadikan tawanan perang. Kalau zaman dulu ya dirampas bondone, dicekel wonge, didadekke budak. Itu keuntungan besar. Dan itu berlaku sampai sekarang loh Pak. Iya kan, masih berlaku sampai sekarang. Ketika Irak itu tumbang oleh Amerika, hartanya ya dirampas. Orang-orang tentaranya yang ketangkap di penjara ning kono ya ora namung dipeseso, ya kon kerja ya didadekke budak-budak itu. Iya, apa dia Guantanamo atau mana itu? Oh, ya itu. Ya udah dihancurkan seperti itu. Tapi ternyata fitadlilin. Tadlil itu maksudnya adalah merugi, gagal total bahasa kita itu, gagal total. Nak bahasane cah enom saiki ambyar. Nah, fitadlilin itu ambyar, gagal total. Wa arsala alaihim tayron ababil, dan Allah pun mengutus pada mereka, mengirim pada mereka tayron ababil, burung-burung ababil. Ini terkenal sekali burung ababil. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innaha tayrun baina sama'i wal ardi tu'assisu wa tufarrihu. Jadi ini burungnya cukup besar, ya betul-betul terbang di atas, di bawah langit, di atas bumi, tapi bisa bersuara seperti suaranya burung yang berkicau, juga bisa meraung seperti raungannya harimau. Jadi bentuknya manuk, kicauannya tapi seperti hewan-hewan buas. Yang gilani itu Pak, suaranya manuk. Nak manuk suaranya beda itu rapat gilani, ya bentuknya manuk tapi suaranya ngreme kaya suara kewan. Sinten sing mboten medeni. Karena telah khorotimu ka khorotimi toiri. Mereka punya leher-leher yang panjang. Khorotim itu aslinya maknanya belalai. Tapi maksudnya kan burungnya itu lehernya panjang. Lehernya panjang itu. Karena itu ya wajar kalau disebut sebagai ababil. Ababil itu dari kata ibil. Ibil itu artinya unta. Ababil itu adalah lehernya panjang-panjang seperti
unta. Jadi burungnya itu lehernya panjang-panjang seperti unta. Tapi wa akufun ka akufil kilabi. Jadi bentuk lehernya seperti burung, tapi ini cengkeramannya itu adalah seperti cengkeraman anjing. Jadi kaki-kakinya tidak seperti kaki-kaki apa itu, tidak seperti kaki burung, tapi seperti kaki-kaki anjing. Jadi bentuknya pancen rada medeni, Pak. Kharajat minal bahri laharu usun karu sisik sibai. Lehernya panjang seperti unta, kakinya seperti anjing, tapi kepalanya enggak seperti kepala burung. Kepalanya seperti hewan buas. Siba itu kalau bahasa lebih mudah semacam kayak serigala. Jadi burungnya gambarnya ya burung kayak burung mitologi lah. Ya sekarang dicari ya enggak ada. Dan juru pripun bentuknya. Kalau digambarkan itu kan bahasa burung-burung mitologi itu ya. Burung kayak jenengan dikandani apa buruk misalnya, itu kan ya makhluk mitologis, itu kan angel digambar Pak, angel digambar kayak sampean niku saat niki termasuk misalnya lambang negara Indonesia itu burung Garuda. Jenenge ndak burung Garuda ndak bentuknya kaya ngono tenan Pak. Kowe itu yo angel digambar kok. Nggih to. Akhirnya ketika burung itu dijadikan sebagai simbol negara, ndak cocok persis sekali ngoten niku. Apa meneh kok terus wiwine jumlahe 17 terus terus kene rambut apa bulu gulune jumlahe 45 ngono ki ndak iso ngono njajal yo sampeyan cipok manuk Garuda diitung rak yo ora ngono. Yang namanya simbol ya jangan dianggap persis toh ya. Itu kan sekedar simbolisasi saja. Kayak seperti kita lihat simbolisasi negara mana Eropa kan banyak yang mengambil bentuk singa, tapi ya gambar singa ini apa yang ngono kuwi to Pak? Yo atau mungkin ada yang mengambil bentuk gajah, itu hanya simbolisasi aja. Atau jenengan ketika melihat simbol orang-orang Arab juga banyak ada negara yang menggunakan simbol pedang dan pohon kurma. Enggak, pohon kurmanya persis seperti di gambar itu? Ya enggak. Ya namanya simbol ya enggak harus sama. Jadi itu termasuk burung yang cukup aneh, burung mitologi. Tarmihim bihijaratim min sijil. Jadi burung-burung itu melempari mereka dengan bebatuan dari sijil. Sijil itu hijaratun min tinin tobahat biha naru jahannam. Jadi itu nama lainnya aslinya sijin. Sijin itu nama neraka sijin. Cuma karena depannya tadi kan il semua. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Akhirannya kan il. Ngoten. Fitadlil, ababil, il. Dan nek ngene terus sijin, ngono ya ora enak to. Mulane badeknya atau rima akhirnya disamakan. Yang akhirnya sijin berubah menjadi sijil. Ya niku ya hal biasa. Dalam bahasa Jawa juga sering seperti itu. Nah itu dalam bahasa Jawa kan sering kalimat-kalimat ya ada perubahan kata ya, hal biasa. Fi min jahimin fi sijin wahia sijin. Jadi aslinya sijin, tapi karena untuk menyesuaikan suara-suara depannya akhirnya berubah jadi sijil. Wahia hijaratun alatin najalat ala qaumi lutin. Jadi ini sama. Kalau dulu kaumnya Nabi Lot itu mati dengan apa? Tanahnya yang dibalik total. Ini sama. Jadi bahan-bahannya sama, itu yang digunakan oleh burung ababil untuk melempari pasukan fil, dilempari. Nah, yang cukup menakutkan kenapa? Karena maktubun fiha asmaul qaumi. Dalam setiap batunya itu sudah ada tulisannya, iki jatahe kena sapa wis ana tulisane. Cara saiki kayak peluru kendali, Pak. Peluru kendali sudah ada targetnya. Ora terus meleset ngono ya ora iso, ya tetep wis terkunci. Pesawat terbang pun kalau sudah dibidik dengan peluru kendali sudah dikunci, enggak bisa, tetap kena. Kapal pun demikian. Nah gitu, sama. Dulu itu ya mirip seperti peluru kendali itu. Jadi tugasnya burung itu sudah ada jatahnya. Iki jatah sapa? Misale jenenge John ngono, ya tetep kena John. Iki Jin ya kena Jin, ora terus meleset kena wong liya enggak. Jadi enggak bisa lepas. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ai ja'alallahu ashabal fili kawaraqati zar'i idza akalathu dawabu.
Akhirnya mereka itu yang kena lemparan batu itu, maka langsung seketika itu yang kena bagian dalamnya. Jadi seperti daun yang dimakan oleh hewan-hewan. Cara berarti nak niki ya hancur nggih. Kayak godhong dipangan uler ngoten niku terus gerek kerangkane. Itu versi yang pertama. Kemudian versi yang kedua, kakosril buri yakni al-ghilafi alladzi takunu fihi habbatul qamhi anal hajaro kana yaqau ala ahadihim fayahruju kullu ma fi jawfihi fayabqa kakosril khintati idza kharajat minhul habbatu. Ini yang kedua lebih mengerikan. Jadi kalau yang pertama tadi meskipun kesannya sadis tapi wajar, Pak, seperti daun yang dimakan ulat. Biasanya yo gerek napa urat-urate ngoten niku. Cara wong mungkin bar kena kuwi terus daginge mrotoli gerek balungane, gerek jerangkongan ngoten nggih. Nah, yang kedua malah lebih mengenaskan lagi. Jadi begitu tertembak oleh sijin tadi, batu sijin tadi, itu kulitnya masih utuh, tapi dalamnya leden, sudah ludes. Jadi terus koyok gabah, ngertos gabah nggih. Kok gabah? Gabah terus disisil karo manuk-manuk tukang pemakan ngoten niku, terus njero-njerone wis ilang tapi njabane ijo uta api. Dadi niku kaya brambut nggih Pak. Nah, brambut itu kan masih bentuk gemblondong tapi dalamnya sudah enggak ada isinya. Jadi cara wong disawang ngono ya mungkin ya jek menteleng ya jek kaya ngene, tapi jerone iku mpun kopok. Jadi malah sing kena niku balungane sak jero-jeronane. Jadi ya kaya ngilmune teter lah. Teter kan modelnya ngoten to, teter rangas modelnya ngono. Omah-omah sing digawe saka kayu ngoten niku ya njobone ya jek apik, cet-cetane ketok apik, ngerti-ngerti tok-tok pandang tubles blunjerun wis entek ora ono isine. Jadi penggambarannya seperti itu. Kalau sekarang ya kaya kelakuane teter utawa rangas ngoten niku. Kayu saka njaba ketok ijik gagah rata ternyata bles. Saya pernah diakali juga oleh teter. Ya memang ya kalau saya sadari ya Gusti Allah ngelingi kula lah. Iki kitabmu wakeh tapi longko tok demek. Jadi koleksi kitab dan buku niku kula tata teng kene lemari kaca depan niku. Saya biasanya yang ngambil karena yang bawah-bawah biasanya buku-buku. Buku itu berarti yang berbahasa Indonesia. Itu saya kategorikan buku, saya letakkan di bawah. Lapis kedua, ketiga, keempat itu yang kaitannya dengan kitab. Yang bawah itu jarang saya sentuh karena saya sering lebih banyak untuk ngaji kan ngambilnya materi yang atas. Itu bawah mungkin sudah tahunan mungkin nggak pernah saya pegang. Jarang sekali mutolaah buku-buku seperti itu. Ternyata ya Allah Gusti Pak. Jadi masih kelihatan bagus dari depan itu masih utuh bagus. Masya Allah. Saya tertarik ingat dengan kisah tentang bagaimana tumbangnya Mataram. Saya teringat dengan buku tentang babat tanah Jawa. Saya ingat saya punya buku itu. Tak goleki Pak mudine. Mandang ketemu lah iki buku wedi. Begitu tak jipuk rek iki gerek samake tok Pak. Jerone ludes itu. Dan itu ternyata enggak hanya itu tok, hampir semuanya. Astagfirullahaladzim. Aku jebule kok ya kalah canggih karo rangas. Aku ora nglegi wae rumangsaku ijik utuh, jerone ternyata wis ludes, ya habis. Ya persis kaya jenengan duwe nganu niku kayu dipangan rangas. Saya jadi ingat biyen kuwi ya bener ning Quran ya ana sing ngono kuwi modele. Jadi Ashabul Fil itu rusaknya bukan hancur lebur terus remuk kaya bubur mboten. Ijik utuh. Jadi jasadnya masih terlihat dari luar tampak. Tapi ternyata kopong tubuhnya ini dalamnya sudah kopong namung koyok longsongan ngoten niku mawon. Itu bagian dari betapa kuatnya siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengingatkan pada kita, jangan angkuh sombong dengan mayoritas. Kita sering loh itu. Mentang-mentang kita mayoritas terus rumangsane sak penake dhewe. Rumangsane ora iso ditumbangke. Dan memang dalam dunia itu sejarah selalu terulang Pak. Sehebat apapun itu kalau Allah sudah menghendaki untuk hancur ya hancur. Meskipun masalahnya cuma sepele. Namrud
Itu raja Babilonia yang kondang nggak ada tandingannya, Pak. Zaman itu Babilonia itu kalau sekarang Irak, Pak. Itu nggak ada tandingannya. Siapa berani menyembah yang selain patungnya orang-orang Babilonia? Pasti akan dieksekusi mati, dan eksekusinya modelnya dibakar. Makanya Nabi Ibrahim dibakar. Ya gitu. Tapi siapa sangka bahwa Namrud matinya hanya gara-gara nyamuk. Orang dicokot lemut, Pak. Ironge kelebonan lemut. Lah irong kelebonan lemut iki piye arep ngatasi? Nyeluki wong kon nulungi, lha piye lah nulungi lan njipuk wong lebur ini. Jadi akhirnya itu Raja Namrud itu namung matinya hanya karena jungkel-jungkel, enggak kuat kepala dibijik-bijiki tembok karepe dewi. Karena rajanya mati ya kerajaannya jadinya bubar. Itu hanya gara-gara nyamuk. Itu hanya gara-gara nyamuk. Ya gitu. Ya kadang hal-hal sepele ya, Pak. Hal-hal sepele. Atau kita kalau menengok di negara kita lah, taruhlah. Siapa sangka bahwa VOC yang sekuat itu, negara di luar negara kan VOC. So, VOC kan aslinya kongsi dagang tapi punya tentara. Akhirnya jadi kerajaan Belanda ada kerajaan sendiri. VOC mendirikan kerajaan di luar kerajaan, negara di luar negara, boleh menyatakan perang. Tapi siapa sangka akhirnya VOC juga hengkang dari Indonesia, padahal sudah berkuasa lebih dari 300 tahun. Ya kalah. Siapa yang pernah menyangka bahwa Majapahit yang sekuat itu bisa tumbang? Ya kalau sudah masanya memang harus. Atau mungkin dulu jenengan yang mungkin nonton yang menangi. Siapa yang pernah membayangkan bahwa Pak Karno itu bisa ditumbangkan? Wong bahkan waktu itu sudah dinyatakan sebagai presiden seumur hidup. Tapi itu bisa tumbang juga kan? Atau mungkin kalau saya masih agak kecil, belum begitu dewasa. Bagaimana dulu Orde Baru kuatnya bukan main, Pak. Bahkan tingkat RT ini nak dukung Golkar reso dadi RT lho Pak waktu niku sampai sejauh itu. Siapa yang sangka bahwa Golkar bisa tumbang? Ya bisa. Biyen ngimpi ora wani Pak, Golkar mosok iso kalah. Tapi nyatane yo iso, Pak. Ya sama, apapun, Pak. Mau partai, mau kekuasaan, mau kiai, mau apapun, Pak. Semuanya itu pada masanya pasti juga akan tumbang. Karena itu sebisa mungkin monggo kula jenengan misalnya masjid kita ini kita jaga, dijogo, direkso. Nah, karena biasanya maaf itu sejarah selalu terulang. Hancurnya sebuah komunitas, hancurnya suatu kerajaan, hancurnya organisasi, hancurnya apapun paling besar biasanya bukan dari luar, malah dari dalam. Ya malah dari dalam. Kenapa Majapahit hancur? Itu kan karena salah satu keluarga Majapahit mendatangkan juga dari orang luar. Kebanyakan kan gitu. Nah itu. Jadi, itu mengingatkan kepada kita. Maka kita harus lebih hati-hati, lebih pandai-pandai untuk menjaga. Karena tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Amin Allahumma amin. Pas isanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfu bi'ana tanah wa ta'una ya man idza arada syai'an yaqul kun fayakun ya ghani ya hamid ya mubti ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalikan haramika wa bi fadlika man siwaka wa bi ta'atika maksiatika aghnina bil ilmi wa zajina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah wa hakadha masyita lama basatta taqabbal dana ya rabbal alamin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Aku lu kali hadza bal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.